Dan terima kasih kepada Rupiah selaku dosen ya, dosen mata kuliah ini jadi ya. Ini sesuatu yang menarik bagi kami. Alangkah baiknya kalau misalkan memang DSI ini bisa dijadikan sebuah laboratorium untuk eksplorasi mahasiswanya. Jadi kalau bisa seperti ini diagendakan rutin dan lebih fungsional. Artinya kalau banyakan kan artinya tidak banyak ilmu nanti ya yang didapat, karena kalau banyakan biasanya yang didapat sedikit-sedikit. Saya usul kalau bisa periodik, jadi kami juga bisa memberikan nilai sampean di bagian tertentu untuk menguji melihat bagaimana kondisi real di lapangan. Karena apa? Pertarungan sampai ke depan itu bukan hanya sekedar permainan teori, karena ke depan ini dunia mengarah ke kekuatan digital ya. Jadi perusahaan nanti itu kan mengarah ke digital. Artinya sampean itu menjadi salah satu bagian daripada ujung tombak mahasiswa untuk mengawal dunia digital, jurnal apapun. Maka untuk itu selama mahasiswa, selama masih kuliah, kan harus ditenggelamkan di dalam kondisi real yang selama ini. Jadi saya usul kalau bisa ada mahasiswa magang di tempat kami, kalau bisa gitu. Jadi kami sangat senang, kami ada tenaga baru, tenaga muda, jadi digilir saja, katakan saja sebulan 5 orang gitu, untuk bantu ngelimping, bantu ngecek jaringan, bantu setting, bantu melihat begitu. Jadi selama ini kan kita ribet mengecek apapun lah yang berhubungan dengan jaringan, berhubungan dengan apa yang mungkin menjadi bagian dari ilmu yang harus kami pelajari, kayaknya kita harus sering kerja sama. Begitu. Jadi jangan sungkan-sungkan ke sini. Kalau bisa memang diagendakan, dan kalau perlu ada bagian nilai yang dikelola oleh DSI, sehingga benar-benar secara lapangan kami bisa menilai kemampuan si mahasiswa kita. Kalau perlu, misalkan kita membuat sertifikasi yang dikeluarkan oleh universitas gitu. Jadi supaya mereka punya, ketika keluar sudah punya sertifikat sebagai misalkan pengelola data center, sebagai pengelola setting virtual machine dan seterusnya. Karena itu nanti juga akan menjadi bagian yang harus sampai pertarungkan setelah selesai. Gitu. Ya. Gini. Atau sebelum ke sana, apakah ada pertanyaan? Biasanya kalau mahasiswa Indonesia itu kalau disuruh begini tidak ada yang tanya. Kalau saya biasanya sering meminta supaya sampean itu bertanya, dan ketika pertanyaan sampean itu bagus dan sampai saya nggak bisa menjawab, maka saat ini saya kasih nilai A. Ketika sampai buat pertanyaan dan saya tidak bisa menjawab, mungkin nanti saya usulkan ke Bu Dian supaya saya punya poin. Silakan bertanya yang rumit-rumit. Yuk, ada pertanyaan? Saya membutuhkan dulu dah sampai bertanya. Yuk. Mengolah semua data dari wilayah. Jangan cepat-cepat ngomongnya, pelan-pelan. Mengolah data semua dari wilayah. Sementara kalau kita di crash dan apa ada solusi yang bisa dilakukan untuk segera memulihkan dari kondisi tersebut? Ya selalu ada, gitu ya. Selalu ada, ketika ada trouble selalu ada, dan secara teknologi sebenarnya ada SOP atau apapun yang harus dilakukan, selalu ada. Termasuk juga kalau misalnya hardware-nya itu rusak,
Apa yang harus dilakukan? Ya selalu ada. Perkara waktunya berapa lama itu yang menjadi komitmen yang namanya SLA, Service Level Agreement. Gitu. Jadi berapa jam kita boleh mati itu SLA-nya. Memang kita berbeda dengan katakan aja misalkan operating seluler yang kalau misalnya mati 1 menit saja itu kelihatan uangnya hilang. Kalau di UNER tidak. Di UNER ini kita membuat SLA sehari paling tidak. Apakah SLA-nya ini kurang? Apakah SLA-nya ini terlalu berlebihan? Ya kita mengukur sendiri karena data kita bukan data yang sekelas BIN, bukan data yang sekelas bisnis yang seperti kita. Apakah itu cukup? Ya kita analisa sendiri, begitu. Jadi prinsipnya ketika nge-hang dan sebagainya sudah ada mekanisme teknis dan sudah ada SOP, standar operating prosedur yang dilakukan. YSI satu-satunya perguruan tinggi yang mendapatkan boleh tepuk tangan. Ya, meskipun kita masih selalu untuk meningkatkan apapun yang ada, tapi paling tidak kita mulai untuk masuk di dunia yang profesional, bahwa UNER ini IT-nya pinginnya dikelola secara profesional. Kita ingin go internasional dan saya ingin sampai melihat bahwa ini adalah fasilitas yang dibuat supaya kita benar-benar layak sebagai pengawal IT kita. Enggak ijak lucu. Kosong. Tapi cik. Tak belum kalah deh. Oke. Ya. Ini permasalahannya memang dihadapi bukan hanya oleh UNER ya, oleh seluruh perguruan tinggi. Kemarin juga di Jakarta ketika PSB SD nggak bisa diakses, kemudian pernah ada di Surabaya, apapun ini adalah masalah yang umum. Insya Allah sejak 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu itu kita sudah punya server dengan kapasitas yang gede. Kalau server sampean, laptop sampean, handphone sampean paling gede pakai prosesor Octave ya, 8 core ya, Octave itu 8 core. Kalau misalkan laptop yang kita pakai paling tinggi 1 core, 4 core, di UNER itu servernya 60 core. Ya, kemarin kita sudah meskipun optimalisasi sudah berjalan kan. Jadi harusnya tahun kemarin itu sudah tidak lama terakhir harusnya. Kenapa sampai tidak lama? Kita ceritakan. Harusnya kita sudah punya prosesor yang tinggi meskipun pada titik tertentu tidak bisa dikeroyok 12.000 orang. User kita itu 32.000. Ketika dikeroyok 12.000 orang sudah mulai makin padat. Tapi kemarin memang ada insiden kecil di mana begini ya. UNER ini makin tenggelam kepada kekuatan IT. UNER ini makin interaksinya terhadap sistem informasi manajemen kita itu makin tinggi. Begitu. Jadi pada titik tertentu perkembangannya itu sangat-sangat cepat, sangat-sangat dibutuhkan. Sehingga seringkali ada perkembangan tertentu yang membuat sistem awal itu menjadi terganggu. Ya. Jadi misalkan seperti begini. Kemarin itu yang mengganggu itu adalah proses printing yang ada di Kuliti. Ya. Hal sederhana. Setelah dianalisa, harusnya semua itu sudah dinormalisasi. Ada satu kasus di mana ketika mau ngeprint harus print sendiri dan sebagainya, sehingga itu mengeluh memori yang tinggi. Kita akan selalu melakukan cek and dicek begitu. Secara prinsip, secara fundamental, insya Allah server kita sudah gede. Tapi maksimum diakses oleh ya 10 ribuan. Oh bukan, 10.000 itu paralel. Ya. Jadi kalau misalkan secara paralel baru-baru ya 1, 2, 3 beng, itu 10.000 itu baru 4. Ya insya Allah sudah mulai, harusnya sudah mulai lancar ya.
sedikit sekilas saya ceritakan bahwa Universitas Airlangga adalah sebuah perguruan tinggi yang akan menenggelamkan mahasiswanya di dalam sebuah kekuatan media, kekuatan digital. Kita akan menenggelamkan itu. Kita ingin punya filosofi bahwa ketika meninggalkan kakinya di UNER maka tidak boleh ada isu bandwidth. Inginnya begitu. Kondisinya mungkin tidak seideal itu. Ya, perlu dilakukan. Tidak bisa kita membalik ini seperti membalik telapak tangan. Ya, bandwidth kita itu sudah level 1 layar yang tertinggi di Indonesia. UI itu bandwidthnya 3 giga. Kita itu sebelumnya UI itu 1,2 giga. Kita ini bandwidthnya 1,6 giga. Sesuatu yang gede banget. Jadi filosofinya saya ingin bahwa saya ingin menenggelamkan semua mahasiswa UNER itu dalam sebuah kekuatan digital. Jadi dinamika dunia maya itu menjadi keseharian sampai tidak boleh ada isu karena pusat belajar sampai di sana. Oke. Ternyata di lapangan masih ada yang susah untuk melakukan single sign on ya, masih agak susah dan sebagainya. Itu karena memang peralatan kita ternyata memang belum support penuh. Jadi satu access point itu masih hanya bisa diakses oleh 20 user. Akses point itu ternyata harus ditingkatkan lagi. Saya sedang berusaha untuk apakah menambah secara fisik atau kita melakukan kerjasama dengan salah satu provider untuk menambah akses point. Ini masalah utama sekarang. Jadi ternyata ditambah, ditingkatkan, maka pendukungnya itu harus mulai dilihat ternyata makin banyak yang diperlukan. Ketika sebelumnya bandwidthnya kecil, maka nggak ada masalah. Tapi ketika bandwidthnya sudah gede, maka traffic satu alat akses point itu tidak sanggup kalau misalkan memang di situ trafficnya tinggi. Jadi maksimum sekitar 20 nggak ada. Gitu. Ya, ini yang tolong saya diberi informasi, terutama Pak Wandono yang bagian informatif training, titik-titik blind spot kita, supaya saya bisa mencoba membuat sebuah kebijakan di titik mana kita akan tambah akses point. Kita sudah ya, jadi mau visip mau apapun gitu ya, monggo. Jadi banyak hal, FST sama dengan FKG itu masih hanya dipasang satu titik. It's okay, nggak apa-apa. Fisik yang di bagian B, E dan sebagainya. Tolong kami diberi informasi. Kita akan bekerjasama dengan USI yang ada. Ayo tolong didengarkan. Jadi saya paham bahwa ada wilayah di mana di situ akses poinnya masih bermasalah. Dan kita tahu ada kebijakan dari kebijakan berinternet. Fokusnya adalah untuk akademik. Gimania hanya boleh main di jam 7 sampai jam 12. Sampai kita ada. Lebih dari itu kita matikan secara mesin ya. Jadi boleh. Game itu tidak bukan selalu jelek ya. Game itu adalah simulasi pertarungan hidup. Saya nanti di sekarang saya sudah lama nggak main ya. Kalau kita sama nanti di Dota itu ada namanya Delphi. Oke. Nah, ya. Orang-orang yang ingin mengembangkan otak kanannya itu tetap harus difasilitasi. Ayo tolong dengarkan. Jadi jangan hanya memikirkan otak kiri saja. Pertarungan ke depan setelah sampai lulus itu pertarungan otak kanan itu juga harus kuat. Maka untuk itu wilayah-wilayah otak kanan juga harus difasilitasi. Tapi seperti tadi ya, aturannya ini sedang di set. Kemudian melakukan upgrade tahun ini, semoga Allah mengizinkan semuanya lancar. Jadi kita upgrade dari 2 giga menjadi 10 giga dan harapannya menjadi 40 giga internal kita. Itu sedang dalam proses tahun ini, meskipun tidak selalu mulus. Begitu ya. Jadi kita sedang ingin naik menjadi minimal 10 giga untuk internal kita. Kemudian bandwidth saya prediksikan tahun depan kita akan naik insya Allah sampai 3 giga. Kita akan setara dengan UI. Begitu. Untuk itu tidak boleh ada isu bandwidth. Peralatan harus dilengkapi, apa saja aturan dan sebagainya itu menjadi PR saya. Titik-titik mana blind spot saya tolong dilapori sehingga saya bisa tepat untuk membeli berapa hardware yang ada, kebutuhan seperti apa.
karena filosofinya bahwa perguruan tinggi yang baik itu bukan perguruan tinggi yang sekarang ini ya, bukan perguruan tinggi yang jumlah profesornya banyak, tapi perguruan tinggi yang memberikan akses pada mahasiswanya seluas-luasnya berkontribusi dengan internasional. Insya Allah, semoga itu tercapai. Oke, salah satunya, saya akan cepat karena ada kuliah juga. Di Universitas Erlangga itu setiap mahasiswa dikasih blog, setiap mahasiswa dikasih email, dan setiap mahasiswa punya akses ke cyber kampus. Itu sudah jelas ya. Itu tidak semua perguruan tinggi melakukan ini. Yang jelas salah satunya melakukan akses seperti ini adalah MIT. Ya, kita levelnya sudah di sana. Ya. Kita langkahi ITB, kita langkahi ITS, kita langkahi I. Insya Allah kalau kita sepakat, kalau kita semangat, kalau kita benar-benar fokus, kita langkahi mereka. Dan kita punya filosofi yang kuat untuk bagaimana mengangkat UNER dari sisi kekuatan digital. Insyaallah. Oke, next. Klik ya. Oke. Full kan? Ini adalah gambar cyber kampus kita. Satu-satunya perguruan tinggi Indonesia yang menggunakan sistem informasi manajemen terintegrasi hanya UNER. Hanya kita. UI tidak, UGM juga tidak. Gitu. Kita yang sama sudah memakai ini. Jadi ini adalah filosofi gambar dari cyber kampus. Oke, next. Ini adalah sebenarnya sudah ada 39 aktor yang terhubung seluruhnya ke cyber kampus. Ini office belum muncul ya? Belum. Ada. Oke. Baik. Ya, ini sedikit gambaran. Next. Ya. Keuangan, akademik, kemahasiswaan itu semua sudah terintegrasi dengan cyber kampus. Next. Ya, ini sih nggak perlu lah. Kembali ke halaman awal karena cyber kampus katanya email. Kita punya email yang resmi. Setiap mahasiswa UNER mau dia tidur, mau dia mendaftar ataupun tidak, dia sudah punya email. Dan email ini dikelola secara gratis dengan menggunakan Google. Ya, menggunakan Google. Jadi tolong emailnya ini dimanfaatkan dengan baik karena Google Drive-nya itu unlimited. Sampai mau ngupload di sana berapa pun itu sudah tak kuatnya. Apa? Unlimited. Oke? Unlimited. Cek. Buka emailnya siapa? Mas Arya. Unlimited. Sudah ada yang menaruh sana berapa tera gitu? 5 tera, Pak. 5 tera. Enggak lebih. Di situ tertulis 3 tera, tapi nanti di bawahnya tertulis unlimited. Khusus untuk net. Ya, dan ketika sampai share, Email tidak mahasiswa. ada informasi universitas tempat. Coba cek. Untuk neng kono webmail. Sudah bisa masuk ke emailnya masing-masing? Siapa yang nggak bisa? Sudah bisa. Jadi bisa lewat langsung lewat kita menggunakan SSO ya. Webmail. Dan email ini Ya, adalah webmail. email yang Web. tidak bisa di-hack. Kenapa tidak bisa di-hack? Ketika di-hack orang sampai ganti passwordnya cyber kampus, maka password email kan ganti juga. Gitu. Nah ini, jadi kalau misalkan sampai nggak masukkan push mail di akunnya Android, maka nanti akan ditanya ini, cyber kampus akan muncul. Ya, jadi ketika sampai menghasilkan Android, pokoknya ketika mengaktifasi dari email sampean berapa 172 GB ya? Unlimited kita 30 tera lebih. Ya. Pakai saja sekuat sampai dan salah satu contoh kalau misalkan memang tugas
terakhir ya. Jadi disimpan di sana dulu aja. Jadi ketika di bawah tiba-tiba rusak dan sebagainya, tapi masih punya simpanan selalu bisa. Kasih 1, 2, 3. Ini salah satu anunya. Oke, ada satu pertanyaan lagi sebelum saya minta sampai untuk rolling ke tempat produksi kita. Tidak apa-apa. Begini, hal seperti ini kita punya media komunikasi ya. Coba ke Facebook. Saya sudah ngobrol sudah pernah melaporkan ini ke Facebooknya. Gini, jadi memang dibuat eskalasi gitu. Jadi sebenarnya ngobrolnya ke USI dulu. Ketika USI-nya tidak bisa ngatasi, maka lapornya ke helpdesk-nya DSI. Lewat cari saja di Facebook, tulis saja Cyber Campus itu adalah kelompok semua mahasiswa UNER yang pingin komplain tentang sistem informasinya UNER. Nah ini sistem Cyber Campus. Ya, ketika sampai mendaftar, belum semua akan disetujui karena yang harus punya identitas UNER. Karena ini kan miliknya mahasiswa UNER. Jadi sampai mau tanya, komplain, mau nggak bisa online dan sebagainya, silakan ngobrol di sini. Atau cari helpdesk 1 sampai helpdesk 4, sampai ngobrol di sana. Saya nggak bisa online dan sebagainya. Nah, siapa tahu memang ada trouble di otorisasi yang sudah kami buat. Harusnya nggak ada masalah. Ketika ada masalah seperti itu, silahkan kita menyediakan media komunikasi yang namanya helpdesk. Itu ada helpdesk 1 sampai helpdesk 4, ada helpdesk 4. Paham? Oke. UNER go to cloud. Ya, kita beda dengan perguruan tinggi yang lain. Ya, kita buat bahwa Universitas Erlangga adalah perguruan tinggi yang menenggelamkan mahasiswanya di dalam dunia maya. Begini. Oke. Saya berpikir ya, saya merasa bahwa kadang-kadang kurikulum kita itu adalah kurikulum yang jadul ya, 5 tahun sekali. Tolong ini cukup penting. Jadi saya juga dosen, saya dosen di FST, saya dosen fisika. Aktivitas-aktivitas seperti yang saya lakukan sekarang itu adalah aktivitas yang mahal atau aktivitas yang akan membuat sampai kuat ketika nanti setelah lulus. Ya, pertarungan sampean itu salah satunya akan diperkuat dari eksplorasi kayak seperti ini. Dan seperti ini harus menjadi rutinitas dari sampean untuk bisa bereksplorasi langsung dengan kondisi yang ada di lapangan. Kalau perlu Bu. Jadi saya berpikir, saya ingin ada, tolong memperhatikan, ada tim yang akan melakukan eksplorasi tentang keamanan data, tentang hacker, tentang penjebolan data, terus kemudian tentang bagaimana melakukan VPN terhadap jurnal dan seterusnya. Kalau perlu dibuat kelompok-kelompok seperti itu. Apakah kelompok itu kemudian kelompok ber-SKS atau tidak, nggak ada masalah. Karena ini adalah bagian daripada proses untuk membuat sampai menjadi tangguh. Gitu. Ya. Saya lihat dari sorot matanya tidak mengerti apa yang saya katakan. Sama tidak mengerti bahwa pentingnya ini. Saya tidak paham tentang pentingnya apa yang saya katakan. Begitu. Saya punya aktivitas di Jakarta. Saya punya pegawai
di sana seperti apa. Ya. Selama ini ketika kita merasa bahwa saya jagoan Oracle, gitu, database yang sering kali sampai pelajari, saya jagoan struktur data, begitu. Tapi ketika kita keluar nanti di situ jumlah pekerjaannya dibutuhkan seorang desainer DBA, begitu. Yang dibutuhkan cuma 3, yang lamar itu 3.000. Ini real pertarungan dan sampai harus siap nih. Ya. Saya komit untuk membuat sampai itu. Saya ingin orang-orang Erlangga itu tangguh. Maka untuk itu saya bisa-bisa. Ya. Buat diri sampai tangguh. Pikirkan sesuatu. Ketika di situ ada hubungannya dengan DSI, ngomong sama saya akan komit. Gitu ya. Jadi di luar bagian dari perkuliahan, keahlian, skill sampai apalagi sampai di vokasi, skill sampai dituntut. Maka untuk itu pertarungan untuk menambah skill itu. Oke. Banyak hal yang harus sampai latih dan saya yakin guru-gurunya ada di sana sudah mewadahi itu. Tapi jadikan kami laboratorium PSI menjadi laboratorium yang saya butuhkan. Tapi saya ingin orang-orang serius. Saya tidak ingin orang-orang yang datang ke sini hanya sekedar numpang lewat. Saya ingin orang-orang di sini yang datang sini adalah orang-orang yang mau jadi petarung. Orang-orang di sini adalah orang yang ingin kuat. Orang di sini adalah orang yang ingin melakukan eksplorasi dengan benar tentang apa itu IT. Ya. Begitu. Insya Allah kalian bisa berdiskusi dengan saya. Saya pernah menjadi konsultan di banyak tempat. 40 proyek nasional saya pegang, nantinya sampai bisa ngobrol banyak, menggali pengalaman apa yang lain. Siapa tahu ada manfaat. Terima kasih. Nanti akan diatur bagaimana ruang-ruang di DSI. Jangan hanya dilihat seperti apa penampilan DSI. Pikirkan kenapa ini ada saja. Kalau sampai nanti bertanya itu kenapa itu harus ada dan itu sudah terjawab, ya. Kalau sampai hanya sekedar melihat, di sini hanya tur, di sini hanya sekedar duduk, di sini hanya sekedar melihat saja sampai tidak dapat apa-apa. Itu bisa. Saya melihat kenapa. Harusnya sampai bertanya kenapa ruangan ini jadi seperti ini. Kenapa ruangan ini berbeda dengan ruangan terbentuk ruangan kelas atau yang biasa. Kenapa ruangan di dalam itu berbeda. Kenapa data center seperti ini? Kenapa ada pengelompokan seperti ini? Banyak mengapa ya? Dan itu menjadi cikal bakal kekuatan nanti pengembangan sampai tentang teknologi informasi maupun sistem informasi. Oke, dilanjutkan oleh Pak Musa kalau nggak salah. Iya, Bu. Saya coba panggilkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.